Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak para generasi terdahulu, di mana kita sampai pada sebuah riwayat warawa Muhammad bin Imran an Hatim al-Asam qala kunna ma'a Syaqiq wa nahnu musaful adwi at-Turk. Dari Muhammad bin Imran dari Hatim al-Asam, beliau berkata bahwa kami bersama Syaqiq dan kami pada saat itu sedang berbaris menghadapi musuh orang kafir. Kebetulan saat itu orang Turki, ya mungkin pada saat itu belum muslim atau belum muslim semua, begitu ya. Fi yaumin la ara illa ru'usan tanduru wa suyufan taqta'u wa rimahan tuqsafu. Pada hari di mana tidaklah aku melihat hari tersebut kecuali kepala-kepala berjatuhan, pedang-pedang patah karena saking perangnya berkecamuk sehingga pedang saja patah, tombak-tombak itu juga patah, gitu ya. Suyufan taqta', pedangnya memutus dan memotong, tombaknya yang patah. Jadi ini berarti maksudnya pedang atau perangnya sedang berkecamuk. Faqala li kaifa tara nafsak. Kemudian aku, yakni Hatim al-Asam, bertanya kepada Syaqiq, bagaimana engkau melihat dirimu sendiri? Hiya mithlu lailati ursik, bagaimana kondisimu saat ini? Apakah saat ini adalah seperti malam pengantinmu? Ya, afwan, ini berarti Syaqiq yang bertanya kepada Hatim al-Asam. Qultu la wallah. Kemudian Hatim al-Asam berkata, tidak, demi Allah. Ya, jadi ini tidak mungkin, ya, ini sedang perang. Ya, berbeda kondisinya dengan malam pengantin. Qala lakinni ara nafsi kadzalik. Kemudian Syaqiq berkata, akan tapi aku melihat diriku seperti dalam malam tersebut. Seperti dalam malam pengantinnya ketika pertama kali menikah. Bagaimana malam pengantinnya? Nah, begitulah yang dirasakan oleh Syaqiq pada saat perang sedang berkecamuk tersebut. Dan tentunya ini yang dibahas oleh riwayat ini, dan tentunya riwayat-riwayat sebelumnya yang telah kita bahas, ini berbicara tentang perang, yakni jihad syar'i, bukan jihad abal-abal, bukan jihad sembarangan, bukan jihad tapi itu sebenarnya terorisme. Ini jihad yang beneran, ini perang yang syar'i, gitu ya, bersama ulil amri, bukan melawan ulil amri. Maka kemudian diceritakan oleh Hatim al-Asam bahwa Syaqiq itu sumanama bainas safain ala daraqatihi hatta ghatta, bahwa Syaqiq itu sampai tertidur di antara dua saf, ini di antara dua barisan kaum muslimin dan orang kafir sedang perang, yakni sampai tertidur ala daraqatihi, yaitu tameng yang terbuat dari kulit, itu namanya daraqah. Tidur di atas beralaskan tamengnya tersebut hatta ghatta, sampai yakni ghatta bisa bermakna tamengnya tersebut menutupi dirinya, atau bisa bermakna sampai ngorok. Intinya orang tersebut, yakni Syaqiq rahimahullah taala, itu sampai nyenyak tertidur padahal sedang perang, ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana beliau tidak khawatir sama sekali dengan kondisinya pada saat itu. Fa'akhadhani Turki fa'ajja'ani lidzabah. Kemudian ada seorang Turki, yakni pada saat itu orang kafir ceritanya, yang menangkapku. Kata Hatim al-Asam, fa'ajja'ani lidzabah, kemudian menjatuhkanku dan bersiap untuk membunuhku. Az-zabah di sini bukan bermakna menyembelih, akan tapi az-zabah di sini makna asalnya kalau kita bicara manusia adalah
membunuh, bukan membunuh yang spesifik dengan cara menyembelih begitu ya, bukan, tapi membunuh yakni. Fabainama huwa yatlubu as-sikkina min khuffihi idh ja'ahu sahmun a'irun dzabahahu. Maka ketika dia sedang mencari pisau di khufnya, di sepatunya, maka pada saat itu ada anak panah yang nyasar, yang tidak tahu siapa yang memanah, tiba-tiba membunuh orang tersebut, kata Hatim Al-Asam, sehingga Hatim Al-Asam menjadi selamat. Jadi ini menunjukkan apa? Perangnya saking berkecamuknya sehingga banyak anak panah yang tiba-tiba datang ke arah kita, tidak tahu itu dari mana, dan tiba-tiba bisa jadi mengenai kita begitu ya. Nah, tetapi inti dari riwayat ini disebutkan oleh penulis dalam bab ini untuk menceritakan bagaimana para generasi terdahulu itu malah justru merasakan ketenangan ketika perang sedang berkecamuk. Nah, ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, karena buktinya dia sampai bisa tidur ya, bisa sampai tidur sampai di sebagian makna dari qatta sampai ngorok begitu ya. Gimana caranya itu? Maka ini ya tentunya tidak bisa dimiliki kecuali oleh para wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, para orang-orang yang dicintai oleh Allah, itu makna dari wali Allah. Yakni orang-orang yang dicintai oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Nah, kita bisa, tetapi harus semangat untuk bekerja keras untuk menuju ke arah sana begitu ya. Harus kita bersemangat untuk bisa, semoga kita bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa qala Adz-Dzahabi fi tarjamatihi li Abi Bakar An-Nabulsi, qala Abu Dzar Al-Hafiz sajanahu Banu Ubaid wa salabuhu ala sunnah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, salah satu imam ahli sunnah mazhab Syafi'i, kemudian penulis Syiar A'lamin Nubala, salah satu kitab sirah dan tarikh kitab tarikh yang terkenal begitu ya, Az-Zahabi. Maka beliau ketika menjelaskan tentang biografi dari salah seorang ulama yang bernama Abu Bakar An-Nabulsi, Abu Bakar An-Nabulsi rahimahullah, Az-Zahabi berkata menukil riwayat dari Abu Dzar Al-Hafiz. Jadi Abu Dzar ini menceritakan tentang Abu Bakar. Abu Dzar Al-Hafiz membicarakan tentang Abu Bakar An-Nabulsi. Sajanahu Banu Ubaid, bahwa pada saat itu Abu Bakar An-Nabulsi itu dipenjara oleh Bani Ubaid. Siapakah Bani Ubaid? Bani Ubaid ini adalah dinasti Syiah yang waktu itu berkuasa di Mesir. Ya. Wasalabuhu ala sunnah. Mereka menyalib Abu Bakar An-Nabulsi. Apa alasannya? Karena Abu Bakar An-Nabulsi di atas sunnah, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Darqutni yadhkuruhu, aku mendengar, kata Abu Dzar Al-Hafiz, aku mendengar Al-Imam Ad-Darqutni menyebutkan tentang Abu Bakar An-Nabulsi, wa yabki, menyebutkan sembari menangis, wa yaqul, kemudian berkata, kana yaqulu wa huwa yuslah, kana dzalika fil kitabi mastura. Jadi Ad-Darqutni imam terkenal juga dengan keilmuannya. Ad-Darqutni rahimahullah, beliau menceritakan bagaimana Abu Bakar An-Nabulsi ketika disiksa oleh Bani Ubaid, ketika disalib tersebut kemudian disiksa, beliau mengucapkan, bahkan bagaimana penyiksaannya, kana yaqulu wa yuslah, beliau berkata ketika beliau dikuliti, itu penyiksaannya, dikuliti oleh Bani Ubaid, kulitnya dikuliti, beliau berkata, mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, kana dzalika fil kitabi mastura, ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini beliau berarti apa? Berarti beliau menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala walaupun disiksa, padahal disiksanya kenapa? Bukan karena melakukan tindak kejahatan, akan tapi karena mendakwahkan akidah yang lurus, mendakwahkan ketauhidan yang lurus, mendakwahkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disiksa oleh pemimpin yang menyimpang dan zalim, maka Abu Bakar An-Nabulsi berkata, mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, kana dzalika fil kitabi mastura, sungguhnya ini itu telah tertulis di kitab, yakni di Lauhul Mahfuz. Jadi beliau sabar dan ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini termasuk perjuangan di jalan Allah. Ini termasuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau mendapatkan itu, yakni pahala mati syahid. Kenapa? Karena
beliau diperlakukan seperti itu karena beliau mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan akidah yang lurus. Qala Abul Faraj Ibn al-Jauzi, aqama Jauhar al-Qaid li Abi Tamim sahibi Misr Abu Bakr an-Nabulsi wa kana yanzilul aqwah. Abul Faraj Ibn al-Jauzi itu berkata bahwa Jauhar yang merupakan pemimpin pasukan atau komandan pasukan dari Abu Tamim. Abu Tamim itu adalah penguasa Mesir, yakni dari Bani Ubaid yang tadi. Nama rajanya begitu ya, penguasanya adalah Abu Tamim. Nah, Abu Tamim ini menyuruh Jauhar al-Qaid untuk menuju ke rumahnya Abu Bakar an-Nabulsi untuk menghadirkan kehadapan penguasa tadi, gitu ya, menjemputnya. Wa kana yanzilul aqwah, dan Abu Bakar an-Nabulsi itu tinggalnya di rumah yang sederhana, gubuk begitu ya, aqwah. Faqala lahu, balaghana annaka qulta idza kana ma'ar rajuli 10 ashum wajaba ayyarmiya fir rumi sahman wa fina tis'atan. Kemudian Jauhar ini bertanya kepada Abu Bakar an-Nabulsi setelah keduanya bertemu, bahwa telah sampai kepada kami bahwa engkau berkata, wahai Abu Bakar an-Nabulsi, bahwa kalau misalkan ada seseorang itu punya 10 panah, maka wajib bagi dia untuk memanah 1 anak panah kepada Romawi. Waktu itu kafir ya, ya secara mayoritasnya sampai sekarang begitu ya. Jadi kalau ada seseorang punya 10 anak panah, maka lemparkan 1 anak panah itu kepada Romawi dan 9 anak panah sisanya kepada kami, kata Jauhar, ini kepada Bani Ubaid. Jadi 10 anak panah, 1 kepada orang kafir, 9 kepada Bani Ubaid yang Syiah. Kata ini kabar dari yang didengar oleh Jauhar. Kabar yang didapat dari atau yang didengar dari Abu Bakar an-Nabulsi. Jadi ini mau cross check. Qala ma qultu hadza. Abu Bakar an-Nabulsi berkata, tidak, aku tidak mengatakan demikian. Bal qultu idza kana ma'ahu 10 ashum wajaba ayyarmiyakum bi 9 wa ayyarmiyal 10 fikum aidan. Akan tapi aku katakan bahwa kalau seseorang tersebut punya 10 anak panah, wajib bagi dia untuk melemparkan 9 anak panah kepada kalian, dan 1 anak panah sisanya, anak panah yang ke-10 juga ke kalian, bukan kepada Romawi. Ya, kepada kalian semua. Fa innakum ghayyartumul millah. Kemudian Abu Bakar an-Nabulsi menyebutkan alasannya, sesungguhnya kalian mengubah agama. Ya, mengubah agama dengan cara apa? Mengatakan yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Mengatakan yang hulu dari mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril alaihissalam salah sasaran, salah menyampaikan wahyu, harusnya kepada Ali bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak dari mereka mengkafirkan para sahabat. Banyak dari mereka kemudian mengatakan bahwa Al-Quran yang kita miliki sekarang itu baru sepertiganya. Ada 2/3 yang lain yang tidak ada di tangan kaum muslimin sekarang begitu ya. Kemudian azan diubah dan seterusnya, banyak sekali. Maka Abu Bakar an-Nabulsi berkata, fa innakum ghayyartumul millah, sesungguhnya kalian itu mengubah agama. Wa qataltum as-salihin, dan kalian membunuh orang-orang saleh, para ulama, orang-orang bertakwa, orang-orang saleh. Wa da'aitum nural ilahiyah, dan kalian itu mengklaim cahaya ilahi. Penguasa Mesir yaitu Abu Tamim itu mengklaim bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, sampai segitunya. Ya, maka ini jelas menyimpang, jelas kesesatan. Makanya kata Abu Bakar an-Nabulsi, ya, daripada 9 ke Bani Ubaid, 1 ke Romawi, itu jauh masih. Yang dekat dulu, semuanya 10 ke kalian semua. Maka lihat bagaimana ini mengatakan secara terus terang, itu berani sekali Abu Bakar an-Nabulsi. Fasaharahu tsumma darabahu. Kemudian akhirnya ya dihunuskanlah pedang kepada Abu Bakar an-Nabulsi, kemudian ditebaskanlah pedang kepada Abu Bakar an-Nabulsi. Tsumma amara Yahudiyan fasalahahu. Kemudian ini zahirnya mungkin Abu Tamim ya, Abu Tamim yang melakukannya, penguasa Mesir itu. Kemudian Abu Tamim itu memerintahkan seorang Yahudi untuk menguliti Abu Bakar an-Nabulsi. Nah, kemudian baru nyampe cerita yang tadi. Ketika dikuliti, apa yang diucapkan?
firman Allah Subhanahu wa taala, kana dzalika fil kitabi mastura. Itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu telah tertulis di Alkitab, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Sehingga beliau bersabar, sehingga beliau ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa naqala adz-Dzahabi fi tarjamatihi li Nuruddin Mahmud Zanki rahimahullahu taala, qala Majduddin Ibnu al-Athir fi naqli Sibti al-Jauzi anhu. Adz-Dzahabi berkata ketika menyebutkan biografi dari Nuruddin Az-Zanki, Nuruddin Mahmud Az-Zanki rahimahullahu taala, salah seorang penguasa kaum muslimin pada saat itu, ya, bisa kita sebut khalifah, walaupun pada saat itu kekuasaannya tidak mencakup seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Ada Andalusia yang tidak tercakup oleh Nuruddin Az-Zanki. Maka Majduddin Ibnu al-Athir berkata ketika menukil tentang seorang ulama yang bernama Sibt al-Jauzi, lam yalbas Nuruddin hariran wala dhahaban. Ya, jadi ini menceritakan tentang Nuruddin Az-Zanki, bahwa Nuruddin Az-Zanki itu tidak memakai sutra ataupun memakai emas. Jadi maksudnya sederhana. Wa mana aman bu'i al-khamru fi biladihi. Ya, jadi wa mana amin bai'il khamri fi biladihi. Kemudian Nuruddin Az-Zanki itu juga melarang penjualan khamr di negerinya. Qultu, ya, akan tapi Ibnu al-Athir kemudian berkata, qad labisa khil'atal khalifah wa tawqat dhahab. Nuruddin Az-Zanki itu telah memakai, ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa beliau memakai jubah kebesaran khalifah dan at-tawqat dhahab, yakni sebuah perhiasan dari emas. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak, beliau pernah mengenakan emas, begitu ya. Qala wa kana katsiras shaum. Kemudian disebutkan tentang Nuruddin Az-Zanki bahwa beliau ini itu banyak berpuasa. Walahu auradun fil laili wan nahar. Beliau itu memiliki banyak wirid di malam dan siang. Dan yang dimaksud dengan wirid di dalam syariat itu maknanya adalah amalan atau bacaan rutin. Tidak hanya bermakna bacaan rutin. Nah, kalau di Indonesia wirid itu kan cuma bermakna bacaan rutin, zikir tertentu yang dibaca secara rutin, itu namanya wirid. Tetapi di dalam syariat Islam, di dalam dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW, kata wird atau wirid gitu ya, wirdun atau jamaknya adalah auradun, itu bermakna sesuatu yang rutin, bisa bacaan atau zikir atau doa begitu ya, atau bahkan membaca Al-Quran secara rutin, itu juga disebut wirid. Atau juga bisa bermakna amalan, seperti seseorang ketika rutin misalkan mengerjakan sholat duha, nah, itu berarti ini adalah wiridnya, ini adalah amalan rutinnya. Orang tersebut terbiasa puasa sunnah Senin Kamis misalkan, nah, itu juga wiridnya. Orang tersebut terbiasa sholat malam, ya, 6 rakaat atau bahkan 8 rakaat misalkan, yang paling bagus 8 rakaat misalkan, kemudian ditutup dengan witir. Nah, ini adalah wiridnya. Jadi ini menunjukkan bagaimana Nuruddin Az-Zanki itu diceritakan bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang soleh. Wa yukthirul la'ab bil karrah. Wa yukthirul la'ab bil kurah fa anqara alaihi faqirun fakataba ilaihi. Dan beliau ini, Nuruddin Az-Zanki, itu banyak sekali bermain al-kurah. Al-kurah, wallahu alam, kalau dilihat dari konteks riwayat ini, semacam permainan. Kalau al-kurah di zaman kita itu adalah sepak bola, ya, sesuatu yang terkait dengan bola. Kuratul qadam, sepak bola. Al-kurah. Tapi wallahu alam, kalau dilihat dari riwayatnya, ini juga berkaitan dengan kuda juga. Wallahu alam bagaimana permainan di zaman itu, intinya ini ada kaitannya juga dengan kuda. Jadi digunakan, jadi pemainnya itu yang bermain di situ di atas kuda, itu zahirnya. Fa'angkara alaihi fakir. Kemudian ada seorang yang fakir mengingkari kebiasaan ini, yakni mengingkari kebiasaan Nuruddin Az-Zanki suka bermain-main begitu ya, bermain kurah tersebut. Kemudian fakataba ilai. Kemudian orang tersebut menulis kepada Nuruddin Az-Zanki, wallahi ma aqsidul la'ab wa innama nahnu fi thagrin
Ya, kemudian apa balasan dari Nuruddin Az-Zanki? Jadi setelah dituliskan surat protes begitu ya, keberatan, kenapa antum suka bermain-main padahal antum adalah khalifah, adalah pemimpin, harusnya yakni bekerja untuk negeri antum, rakyat antum dan seterusnya, kenapa malah banyak main-main? Maka Nuruddin Az-Zanki memberikan balasan, demi Allah aku tidak meniatkan main-main, akan tapi nahnu fi thagrin, kita itu berada di perbatasan dengan musuh begitu ya. Jadi negerinya itu berbatasan langsung dengan negeri musuh. Farubbama waqa'a as-saut fatakunul khailu qad admanat 'ala al-initafi wal karri wal far. Dan bisa jadi ketika nanti perang terjadi, maka suara itu sudah mulai atau akan muncul suara yang keras ketika perang. Maka aku ingin kuda-kuda ini menjadi siap. Nah, jadi ketika banyak suara keras, nah ketika banyak bermain-main kan pasti ada suaranya, betul tidak? Antum kalau misalkan main bola bisa yakni sunyi senyap, pasti ada teriakan bisa jadi begitu ya, atau minimal jejak kita berlari atau kita menyepak bola tersebut dan seterusnya. Jadi ketika nanti akan banyak suara-suara, kudanya nanti siap. Dan juga supaya kuda tersebut itu siap untuk melakukan gerakan yang tiba-tiba, melakukan gerakan yang al-karr wal far, menyerang kemudian langsung balik lagi, mundur ke belakang dalam rangka untuk menyelamatkan diri, kemudian nanti nyerang lagi begitu ya. Seperti kalau di zaman kalau di Indonesia, di negeri kita itu ada istilah perang yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman, itu istilah perangnya apa? Gerilya. Nyerang tiba-tiba kemudian mundur lagi, nanti tiba-tiba nyerang begitu ya. Itu namanya al-karru wal far, bahasa Arabnya al-karru wal far. Jadi al-kar menyerang, al-far mundur. Jadi ini niatnya Nuruddin Az-Zanki dengan permainan tersebut. Jadi ini permainan yang melibatkan kuda, melibatkan gerakan-gerakan kuda. Jadi kudanya terlatih. Wa udiyat lahu imamah min Misr muzahhabah. Kemudian beliau diberikan imamah, semacam sorban dari Mesir yang itu ada emasnya di situ, ada perhiasan emasnya. Fa'ataha libni Hamawai. Kemudian Nuruddin Az-Zanki itu memberikannya kepada Ibnu Hamawai, Syekhus Sufiyah, syekhnya Sufi pada saat itu ya. Fabui'at bi alfi dinar, kemudian dijual dan harganya ternyata 1000 dinar ya, mahal sekali berarti. Ini sorban yang mahal sekali. Jadi riwayat ini disebutkan oleh penulis kitab ini di bab ini untuk menjelaskan kepada kita bagaimana Nuruddin Az-Zanki sebagai pemimpin itu mempersiapkan ya kuda-kuda supaya siap nanti kalau misalkan terjadi perang gitu ya. Wa qala anhu adh-Dhahabi qala lahu al-Qutb an-Naisaburi billahi la tukhatir bi nafsik fa in usibta fi ma'rakatin la yabqa lil muslimina ahadun illa akhadahu as-sayf. Adh-Dhahabi menceritakan masih tentang biografi Nuruddin Az-Zanki. Beliau menceritakan bahwa Al-Qutb an-Naisaburi itu berkata kepada Nuruddin Az-Zanki bahwa beliau berkata billahi la tukhatir nafsak, la tukhatir bi nafsik, demi Allah jangan pertaruhkan nyawamu. Jadi Al-Qutb an-Naisaburi berkata kepada pemimpinnya Nuruddin Az-Zanki, jangan pertaruhkan nyawamu. Kalau engkau terkena yakni tebasan pedang atau terkena tombak atau terkena anak panah ketika perang, la yabqa lil muslimina ahadun illa akhadhu sayf, kaum muslimin tidak akan bisa bertahan kecuali pasti akan ditebas oleh pedang semua. Yani kalau antum mati, kita semua akan kalah. Karena kalau pemimpin yang karismatik ini mati, semuanya nggak akan semangat untuk melanjutkan perang. Nah, itu intinya begitu ya. Dan karena diketahui bahwa Nuruddin Az-Zanki adalah seorang yang ahli strategi, ahli perang. Nah, kalau meninggal dunia, wafat di medan perang, ini bisa berbahaya. Jadi jangan pertaruhkan nyawamu, jangan maju paling depan, gitu maksudnya. Karena Nuruddin Az-Zanki maju paling depan. Ya. Faqala, "Wa man Mahmudun hatta yuqala hadza." Kemudian Nuruddin Az-Zanki berkata, siapa Mahmud sampai disebutkan begini tentangnya? Siapa itu Mahmud? Mahmud itu siapa? Siapa itu Mahmud? Kata Nuruddin Az-Zanki. Siapa itu Mahmud sampai dikatakan tentang ini tentangnya? Sampai dikatakan seperti ini tentangnya. Siapa itu Mahmud? Mahmud adalah dirinya sendiri. Nama aslinya adalah Mahmud, Nuruddin Mahmud Az-Zanki.
Siapa Mahmud? Ini siapa ana? Ya, hafizahallahul bilada qabli la ilaha illahu. Sungguhnya Allah telah menjaga negeri ini sebelumku. Yani sebelum aku menjadi khalifah, sebelum aku jadi pemimpin, Allah telah menjaga negeri ini. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita lihat, ini menunjukkan bagaimana ketakwaan dari Nuruddin Az-Zanki dan bagaimana keberanian beliau dalam medan perang. Dan Nuruddin Az-Zanki ini, kita masih punya waktu ya, masih insyaallah cukup banyak, betul tidak? Nuruddin Az-Zanki itu dikenal di dalam sejarah. Salah satunya adalah selain sebagai pemimpin yang karismatik, pemimpin yang kuat yang dimiliki oleh kaum muslimin, beliau juga pernah ada suatu kejadian, yaitu mimpi Nabi Muhammad SAW minta tolong kepada beliau. Antum tahu kisah itu? Tidak tahu? Ada yang tahu kisah itu? Nuruddin Az-Zanki mimpi bahwa Nabi Muhammad SAW minta tolong kepada Nuruddin Az-Zanki, tolong ana dari dua orang ini. Kemudian ditampakkan dua orang tersebut di mimpi tersebut. Itu mimpinya. Dua orang ini akan menyakitiku. Itu kata Nabi Muhammad SAW kepada Nuruddin Az-Zanki di mimpinya. Nuruddin Az-Zanki langsung bangun, langsung kemudian menyiapkan pasukan perang, datang ke Madinah. Sesampainya di Madinah, beliau mendapati kondisi Madinah aman, damai, tentram, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Ini ada masalah apa? Siapa yang mau menyakiti Nabi Muhammad SAW? Awalnya berpikir bisa jadi, yakni mungkin mau menghancurkan Masjid Nabawi, atau mau menyerang Madinah, atau mau bagaimana begitu ya, kita tidak tahu. Tapi intinya itu yang dipikirkan. Tapi ketika sudah sampai Madinah, suasananya aman, tentram. Akan tapi Nuruddin Az-Zanki itu tetap merasa mimpi ana itu pasti benar, yakni ciri-ciri Nabi Muhammad SAW ada semua di situ. Ini beneran yang ana lihat, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Syaitan tidak bisa menampakkan diri di mimpi seseorang dengan wujud Nabi Muhammad SAW. Allah melarang atau menahan atau tidak mengizinkan syaitan untuk bisa demikian, begitu ya. Kalau untuk orang lain bisa. Nah, jadi akhirnya Nuruddin Az-Zanki berkata kepada penguasa Madinah, berarti bawahannya begitu ya, pada gubernur Madinah. Nah, Nuruddin Az-Zanki adalah khalifah. Kumpulkan semua orang di Madinah. Anda mau melihat wajah mereka semua. Karena di mimpi ditunjukkan dua orang itu. Betul tidak? Kenal wajahnya, ingat sekali wajahnya. Jelas, mimpinya jelas sekali. Jadi Nabi Muhammad SAW minta tolong kepada Nuruddin Az-Zanki, dan beliau berkata, tolong aku dari dua orang ini ingin menyakitiku. Akhirnya dikumpulkanlah semua orang di Madinah dengan iming-iming, ini mau bagi-bagi, ya, bagi-bagi uang. Dan yang membagi uangnya langsung adalah Nuruddin Az-Zanki. Jadi kalau kegiatannya adalah bagi-bagi uang, insya Allah semua orang ngumpul, betul tidak? Terjadi sampai sekarang, betul? Kegiatannya adalah bagi-bagi uang, oh, masya Allah, kumpul semua, nggak perlu dipaksa. Kumpul baris semua, dikasih itu, masing-masing dikasih satu persatu, dilihat wajahnya oleh Nuruddin Az-Zanki. Bukan, ya, sambil kasih, oh, bukan. Sampai semua orang sudah dikasih. Dan tentunya harta khalifah banyak sekali, betul tidak? Walaupun satu Madinah dikasih semua, itu masih kecil ya bagi Nuruddin Az-Zanki. Satu imamah saja yang dikasih ke beliau harganya 1000 dinar, betul tidak? Yang beliau tidak mau kasih. itu saja harganya 1000 dinar. Semua orang sudah diberikan. Ini nggak ada yang wajahnya seperti di mimpi. Dua orang itu nggak ada. Kemudian akhirnya bertanya kepada gubernur Madinah, ya, bahwa ini masih ada dua orang ini yang belum hadir di sini. Di mana mereka? Kemudian gubernur Madinah baru ingat bahwa ada dua orang yang baru nyampe di Madinah, bukan penduduk Madinah asal, bukan penduduk Madinah asli, asalnya bukan Madinah, baru nyampe ke Madinah, tinggalnya di situ. Akhirnya didatangi dengan pasukan ke rumah tersebut. Kemudian ketika dibuka pintunya, benar dua orang yang muncul di mimpi. Kemudian Nuruddin Az-Zanki memerintahkan, geledah rumahnya, geledah dua orang ini dan geledah rumahnya. Digeledah,
tidak ada keanehan sama sekali, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Maka Nuruddin Az-Zaki berkata, tidak mungkin mimpi ana salah. Geledah lagi sampai ada yang mencurigakan. Ya, karena mimpinya tidak mungkin salah. Akhirnya apa? Akhirnya ditemukan di lantai di dalam rumah tersebut ada lubang yang mereka menggali. Kemudian lubang tersebut kalau tidak dicegah akan sampai kepada kuburan Nabi Muhammad SAW. Mereka berniat untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya dieksekusi dua orang tersebut oleh Nuruddin Az-Zaki, dan kemudian Nuruddin Az-Zaki memerintahkan sekeliling makam Nabi Muhammad SAW sekian ya meter, tidak tahu mungkin ya sekian puluh atau ratus, pokoknya mengelilingi, dicor itu dengan beton sampai kedalaman sekian puluh meter ke bawah, sehingga tidak ada, ya diharapkan tidak ada lagi orang yang berusaha untuk menggali seperti tadi. Maka ini salah satu kisah yang menarik tentang Nuruddin Az-Zaki rahimahullah ta'ala, ya, tentang mimpi beliau melihat Nabi Muhammad SAW, minta tolong kepada beliau untuk diselamatkan dari dua orang yang berusaha menyakiti Nabi Muhammad SAW. Jadi dua orang itu berusaha untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW, dan alhamdulillah bisa dicegah melalui mimpinya Nuruddin Az-Zaki. Ya, tentunya ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kita lihat ya ini diantara mimpi yang hak, mimpi yang benar itu yang dilihat adalah Nabi Muhammad SAW, dan itu benar dua orang yang dimunculkan atau ditampakkan di mimpi itu memang sama sesuai dengan apa yang ada di kehidupan nyata. Memang dua orang tersebut dengan wajah tersebut itu ada di Madinah dengan tujuan untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW, yaitu mencuri jasad beliau. Ini sebuah kelancangan dan sebuah hal yang sangat tidak beradab kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dieksekusi oleh Nuruddin Az-Zaki dua orang tersebut. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Insya Allah tersisa satu riwayat terakhir tapi panjang, ya, 2 halaman sendiri. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita akhiri, mungkin kita tutup dengan sesi tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan.